Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, sebagai umat Islam kita pasti tahu apa kewajiban yang paling utama yang harus dilaksanakan oleh orang Islam di setiap harinya, baik pagi, siang, sore, maupun malam hari. Yaitu kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini merupakan kewajiban yang paling pokok, kewajiban yang paling utama yang harus dikerjakan oleh setiap orang yang mengakui dirinya adalah seorang muslim. Karena sholat merupakan perintah dari Allah berdasarkan firman-Nya, wa aqimus sholah wa atus zakah warka'u ma'ar raki'in. Sholat merupakan satu amalan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan as-sholatu imaduddin, man hafidhoha faqad hafidhodina, wa man doya'aha fahuwa lima siwaha atya. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa menjaga sholat, maka berarti dia telah menjaga agamanya. Sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, tentu amalan lain selain sholat pasti lebih disia-siakan. Yang berarti sholat bisa menjadi barometer apakah orang itu tertib di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah apa tidak, bisa kita lihat dengan amal sholatnya. Sholat merupakan perintah agama yang pertama kali diperintahkan oleh Allah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awalu maftaradallahu ta'ala alal ibadi as-sholawatul khams. Pertama kalinya Allah memerintahkan terhadap hambanya adalah sholat 5 waktu. Wa awalu ma yurfa'u min a'malihim as-sholawatul khams. Dan pertama kalinya sesuatu yang akan diangkat ke hadapan Allah sana, yaitu sholat 5 waktu. Wa awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholawatul khams. Dan pertama kalinya amalan yang akan dihisab, yang akan diteliti oleh Allah adalah amalan sholat 5 waktu. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berupaya untuk selalu menjaga sholat 5 waktu.
Lalu apa yang harus dijaga dengan amalan sholat itu? Yang pertama, kita harus menjaga waktu. Artinya, kita harus melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Karena sholat 5 waktu merupakan kewajiban dari Allah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah sendiri. Berdasarkan firman-Nya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah ketentuan atau kewajiban dari Allah yang sudah ditentukan waktunya. Maka Allah juga berfirman, hafidhu alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Menjagalah kalian pada beberapa sholat dan sholat yang tengah, dan lakukanlah sholat dengan rasa penuh tunduk dan tawaduk kepada Allah. Di dalam hadis qudsi, Allah juga berfirman, inni faradtu ala ummatika khamsa sholawatin wa ahidtu ahdan wa ahidtu indi ahdan annahu mayyuhafidu man ja'a yuhafidu alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafid alaihinna fala ahdalah. Yang artinya, aku telah mewajibkan sholat 5 waktu atas umatmu Muhammad. Dan aku berjanji di sisiku, barang siapa yang datang di hari kiamat dengan menjaga sholat 5 waktunya, maka aku berjanji akan aku masukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu tersebut, maka tidak ada janji baginya. Untuk itu, marilah para saudaraku sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, kita berupaya untuk selalu melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan sholat tepat pada waktunya, menurut sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu merupakan amalan yang paling afdol. Berdasarkan sabdanya, ketika beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, ayu amalil afdol ya Rasulullah, manakah amal yang paling afdol wahai utusan Allah? Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha. Amalan yang paling afdol adalah sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, yang harus kita jaga di dalam kita melaksanakan sholat, yaitu kebaikan bacaan. Bacaan sholat itu sendiri, kekhusyuan hati kita ketika kita melaksanakan sholat, dan tumakninah. Ini saling berkaitan antara bacaan yang baik, tumakninah, dan khusyuk itu saling berkaitan. Khusyuk artinya hati yang fokus, hati yang hanya mengarah pada satu titik, yaitu hanya kepada Allah. Dan tumakninah adalah melaksanakan ibadah sholat dengan penuh ketenangan,
tenang di dalam setiap melakukan gerakan sholat. Dan bagi kaum muslimin yang telah bisa melaksanakan ibadah sholat dengan bacaan yang baik, dengan penuh tumak ninah, dan dengan penuh kekhusyuan, janji Allah dalam surat Al-Mu'minun sangat luar biasa. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang iman, yaitu alladzina fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya dia bisa khusyuk, bisa melakukan sholat dengan penuh kekhusyuan. Karena apa? Orang yang melakukan sholat dengan penuh kekhusyuan, kelanjutan dari ayat Allah, mereka adalah orang-orang yang mewaris surga. Dan surga yang diwaris adalah surga yang tertinggi. Allah berfirman, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mewaris. Mewaris apa? Yaitu mewaris surga firdaus. Dan setelah masuk surga firdaus, maka mereka akan kekal di dalamnya. Itulah janji Allah bagi umat Islam, kaum muslimin yang bisa menjaga atau bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan penuh kekhusyuan. Yang ketiga, yang harus kita jaga, sesuai dengan firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sholatlah bersama-sama dengan orang-orang yang melaksanakan sholat. Artinya, Allah mensyariatkan agar kita di waktu melaksanakan sholat supaya dikerjakan dengan cara berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah ada kelebihan yang diberikan oleh Allah berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tafdulu sholatil jamaati ala sholatil fadhi bisaba'ina wa isruna darajah. Bahwa sholat berjamaah melebihi pahalanya dibandingkan dengan sholat yang dikerjakan secara sendirian, yaitu 27 derajat. Eman sekali kalau kita nggak berusaha untuk melaksanakan sholat dengan cara berjamaah. Lebih-lebih tempat yang kita tinggali berdekatan dengan masjid, berdekatan dengan musola, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manistama'a munadiyan falam yamna'hu minat tiba'i udrun lam tuqbal sholatul latis sholat. Barang siapa mendengar suara adzan, kemudian dia tidak mendatangi suara adzan itu untuk melakukan sholat berjamaah, maka sholat yang dikerjakan sendirian tadi tidak diterima oleh Allah. Itulah penjelasan tentang sholat. Mari kita betul-betul berupaya. Satu, kita sholat berusaha tepat pada waktunya. Mulai dengan sholat isya kita kerjakan di waktu isya. Sholat subuh kita kerjakan di waktu subuh. Sholat isya, sholat maghrib kita kerjakan di waktu maghrib, dan seterusnya. Yang kedua, kita berusaha untuk melakukan sholat dengan penuh tumak ninah
dan penuh kekhusyuan. Dan yang ketiga, kita kerjakan sholat dengan cara berjamaah. Maka kita akan mendapatkan lipatan pahala di sisi Allah dan akan mendapatkan surga Firdaus insya Allah. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.